أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أما بعد. Ma'asyiral mukminin, jamaah sidang Jumat Masjid Safiatul Amaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberi kita rezeki, memberi kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni salatul Jum'ah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan semoga kita dapat menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ketakwaan yang dalam hakikatnya dapat terpresentasikan dalam kehidupan, dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran. Adapun tema khutbah Jumat kita di siang hari ini adalah mengenai hubungan logika dasar operasi komputer dengan Al-Quran dan hadis. Bicara mengenai pendidikan dan teknologi kurang elok rasanya kalau kita tidak membahas komputer. Komputer awalnya diciptakan untuk membantu beberapa pekerjaan ringan manusia. Dari zaman ke zaman berubah fungsinya menjadi membantu pekerjaan rumit manusia. Dan sekarang komputer tak hanya membantu, namun juga sudah dapat menggantikan pekerjaan manusia. Keajaiban teknologi ini semuanya memiliki satu dasar yang sama, yaitu dasar pengolahan data. Oleh karena itu, sebuah komputer sekurang-kurangnya memiliki 4 fungsi, yaitu mengolah data, menganalisa data, menyimpan data, dan mentransfer data. Ma'asyiral mukminin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah teman-temanku sekalian, dasar dari penciptaan komputer ini semuanya berawal dari Al-Quran, hadis, dan Islam. Kemampuan utama yang harus dimiliki suatu komputer untuk dapat hidup adalah kemampuan membaca. Kemampuan membaca input dari pengguna atau brainware, yang kelak input tersebut akan diolah menjadi output. Allah sudah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Maka membaca itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Komputer yang ada pada zaman sekarang tidak ada apa-apanya tanpa kemampuan membaca. Ia hanya akan tergeletak menjadi sebuah bongkahan kaleng yang tidak ada fungsinya, bahkan tak akan dilirik manusia. Karena apa? Karena tidak ada berfungsi. Maka begitu pula dengan kita manusia yang tidak membaca. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Zaman dulu ketika komputer masih sebesar ruangan ini, komputer hanya dapat melakukan hal-hal sederhana seperti hitung-hitungan sederhana. Pada masa itu komputer dapat membaca bahasa kelas rendah, yaitu bahasa binary. Bahasa binary terdiri dari 2 objek, 1 dan 0.
1 maknanya true, 0 maknanya false. Imbas dari hal tersebut, komputer kurang diminati pada masa itu. Ya hanyalah sebuah benda yang membantu hitung-hitungan, namun belum bisa diandalkan karena operasinya sulit dan hasilnya juga kurang efektif. Namun kita lihat di zaman sekarang ini, komputer sudah ada di setiap aspek kehidupan kita. Komputer sekarang sudah memiliki kemampuan untuk membaca bahasa tingkat tinggi seperti Java, Python, C++ dan lain-lain. Imbasnya adalah output yang dihasilkan komputer menjadi lebih baik. Kini komputer tak sekedar hitung-hitungan, rendering sudah bisa dengan komputer. Semua hal yang kita lakukan di kehidupan kita hampir semuanya dapat dibantu oleh komputer. Makna yang bisa kita ambil dari sini adalah manusia jika ingin menjadi insan yang lebih baik, jika kita ingin menjadi insan yang baik di mata Allah dan berguna di masyarakat, maka yang harus diperbaiki adalah inputnya, masukannya, ilmunya. Salah satunya dengan cara membaca. Namun apakah dengan memperbaiki input saja komputer bisa secanggih sekarang? Tentu tidak. Ada aspek-aspek lain dalam komputer yang harus diperhatikan. Aspek-aspek luar seperti hardware-nya, prosesornya, GPU-nya, penyimpanan, motherboard, dan lain sebagainya. Begitu pula manusia. Jangan semata-mata dengan kita berilmu, dengan kita belajar, kita membaca, maka kita yakin menjadi orang lebih baik. Tidak. Masih banyak aspek lain seperti mengaplikasikan ilmu kita, kemudian menyebarkan atau mengajarkan ilmu kita. Dan yang terpenting adalah kita harus paham dan harus seimbang antara ilmu agama dan ilmu dunia. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai keajaiban Al-Quran yang menjadi dasar dari jalannya komputer saat ini. Komputer dapat jalan atas 2 dasar fundamental yang sangat penting, yaitu angka 0 yang merupakan objek dari bahasa binary dan logaritma. Kedua hal ini sendiri diciptakan oleh seorang ilmuwan muslim, Al-Khawarizmi. Dari mana ia mendapat suatu inspirasi cemerlang ini? Dari Al-Quran dan hadis. Secara harfiah, logaritma adalah urutan logis dalam pengambilan suatu keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Saya akan membahas 2 algoritma komputer yang inspirasinya ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah algoritma if then else. Ketika kondisi if terpenuhi, maka fungsi if akan dijalankan. Namun sebaliknya, ketika kondisi if tidak terpenuhi atau hasilnya minus, maka kondisi else lah yang akan dijalankan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Orang-orang kafir, orang-orang yang menjauhi manusia dari jalan Allah, akan dihapus amal baiknya. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berada di jalan Allah, akan Allah hapus kesalahannya dan perbaiki keadaannya. Ini sesuai dengan logika komputer yang pertama tadi, if then else. If, jika kita melakukan suatu hal yang bernilai positif, maka hasilnya adalah pahala. Namun else, sebaliknya, jika bernilai negatif, maka hasilnya adalah dosa. Dan selanjutnya ada algoritma perulangan while do. Dalam komputer ada suatu kondisi di mana suatu fungsi akan terus jalan berulang-ulang secara tak hingga atau infinity.
Fungsi ini tidak akan berhenti sampai satu atau dua hal yang menghentikannya. Kita ambil dari hadis riwayat Bukhari berikut. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang tak akan Allah tengok, tak akan Allah ajak bicara, bahkan tak akan Allah bersihkan dosanya di hari akhirat nanti. Al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil hilfil kadhib. Yang pertama, orang yang memanjangkan pakaiannya sampai keseret-seret di tanah atau sombong. Yang kedua, orang yang berbuat baik tapi sombong dan pamrih. Dan yang terakhir, orang yang berdagang tapi berbohong. Jika kita masukkan lagi ke dalam algoritma komputasi yang tadi, ketika fungsi dijalankan, ketika kita berbuat suatu kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir infinity, tak hingga. Namun fungsi ini dapat diberhentikan oleh suatu kondisi, yaitu apa? Ketika kita menyombongkan perbuatan baik kita tadi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sungguh betapa dahsyatnya kandungan Al-Quran ini, bahkan masih relevan sampai sekarang. Komputer tingkat tinggi saja logikanya diambil dari Al-Quran ini. Oleh karena itu, teman-teman dan adik-adik sekalian, kita sebagai pelajar jangan pernah sungkan, jangan pernah kita anggap Al-Quran hanya sebagai pedoman hidup yang mengatur akhirat saja. Al-Quran lebih daripada itu. Al-Quran dapat kita gunakan sebagai rujukan sains, sebagaimana yang sudah saya bahas tadi. Insya Allah, jika kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dalam dunia dan akhirat, kita dapat bertakwa kepada Allah, berilmu, kemudian kelak kita dapat bermanfaat bagi umat, bangsa, agama, dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.